Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa melakukan sebuah amalan yang istimewa, yaitu memakmurkan masjid. Walaupun kata sebagian para ulama, di antara makna memakmurkan masjid adalah membangun masjid, tetapi mereka juga mengatakan yang paling penting dari memakmurkan masjid adalah mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Berikutnya kemudian salawat serta salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya agak bingung juga nih, Pak. Enak, Pak. Enak ini kursi dewan kayaknya ini. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita, ikhwan fillah. Saya teringat dengan sebuah pernyataan dari salah seorang doktor tafsir, doktor hadis maaf, ketika beliau memberikan syarah tentang hadis Jibril, Pak. Pernah dengar hadis Jibril? Ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad dalam menyerupai sosok manusia, lalu bertanya tentang iman, Islam, ihsan, kan begitu, Pak. Itu kan digambarkan di hadis itu lutut Nabi Muhammad ketemu dengan lututnya Jibril. Maka beliau mengatakan dalam kesempatan di sebuah acara, sebenarnya sunnah thalabul ilmu itu adalah gini nih, duduknya seorang pengajar dengan yang diajar itu di bawah, bareng-bareng di bawah. Malah duduknya bukan sila begini, Pak, tapi duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Karena duduk itulah yang memungkinkan bisa ketemu dua orang yang saling berhadapan. Iwafillahimukumullah. Cuman ternyata pas dipraktekin banyak orang yang nggak sanggup karena katanya sakit lah apalah gitu. Kebanyakan orang kalau thalabul ilmi pengennya malah bukan mendekat ke pengajar, bukan dengan duduk yang seperti itu, malah pengen jauh sambil senderan gitu.
Kebanyakannya begitu Pak. Nggak tahu di sini. Nggak tahu. Saya nggak tahu di sini Pak. Kebanyakan. Ya wafillahimukumullah. Allahul musta'an. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi keberkahan kajian kita malam ini. Tapi mungkin kali-kali boleh Pak diganti di bawah gitu Pak. Jangan begini terus. Khawatir sayanya yang tidak tahan. Pengen cepat-cepat jadi ketua dewan nanti. Ya wafillahimukumullah. Ihwafillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih membacakan kitab Shahihul Qasas An-Nabawi yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Dan di kesempatan malam ini ihwafillah, kita masuk ke hadis yang berikutnya, ke kisah yang ke-28 22 Pak. Kisah ke-22 tentang karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang dari makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadisnya. Dikatakan dalam kitab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda, asaba rajulan hajatun fa kharaja ila al-bariyati fa qalat imra'atuhu Allahumma rzuqna ma na'tajinu wa ma nakhtabizu fa ja'a ar-rajulu wal jafnatu mala'un ajinan wa fit tanuri junubus shiwa'i warraha tathanu faqala min aina hadha qalat min rizqillah fakanasa ma haula ar-raha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law tarakaha ladarat aw la tahanat ila yaumil qiyamati. Dikatakan dalam hadis ini Rasul bersabda, asaba rajulan hajatun, ada seorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan Pak, atau ada seorang laki-laki miskin nih. Fa kharaja ilal bariyah, akhirnya pun kemudian keluar dari rumahnya menuju ke padang pasir untuk mencari nafkah, mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan Pak. Ketika pergi keluar, istrinya di dalam rumah yang tengah mendungu sambil berdoa. Dia mengatakan, Allahumma rzuqna ma na'tajinu wa ma nakhtabizu. Ya Allah, berikan rizki kepada kami dengan apa-apa yang bisa kami jadikan adonan dan bisa kami jadikan sebagai roti. Suaminya keluar nyari nafkah, istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki karunia dengan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai roti atau adonan. Kemudian faja ar-rajulu, setelah beberapa waktu si laki-laki balik lagi tuh Pak. Ternyata pas balik tidak bawa apa-apa. Wal jafnatu malaun ajinan wa fit tanuri junubus shiwa. Tapi ketika si laki-laki ini masuk ke dapur, ternyata di dapur itu ada bejana yang sudah terisi dengan adonan. Di tungku sudah ada daging yang tengah dipanggang. Akhirnya sang suami nanya, min aina hadhihi, dari mana kau dapatkan semua ini? Faqalat, kemudian si perempuan mengatakan, min rizqillah, ini semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakanasa ma haula ar-raha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law tarakaha ladarat aw la tahanat ila yaumil qiyamati. Lalu si laki-laki ini Pak membersihkan tepung yang ada di sekitaran adonan Pak dengan sapu, disapu gitu, dibersihin. Lalu Nabi mengatakan, seandainya si laki-laki ini tidak membersihkan sisa-sisa tepung pada adonan, maka dia akan terus menjadi adonan sampai hari kiamat, kata Nabi. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal
dalam musnad beliau di nomor 1658, 10658, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalailun Nubuwah. Dan hadis ini menurut sebagian para ulama, termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani, mengatakan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Malah dikatakan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i pun mensahihkan hadis ini. Bisa dipahami hadisnya, Pak? Ada seorang laki-laki ditimpa kemiskinan, dia keluar rumah mencari nafkah. Di rumah istrinya mendukung suaminya dengan berdoa kepada Allah, dengan mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami rizki yang dengannya kami bisa makan, kami bisa bikin adonan, kami bisa bikin roti. Tapi ketika pulang ternyata suami nggak bawa apa-apa. Tapi pas masuk rumah dia menemukan istrinya sedang membuat adonan dan sudah ada juga daging yang tengah dipanggang. Sang suami nanya, dari mana ini semua? Istrinya mengatakan, min rizkillah. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang suami membereskan sebagian noda tepung yang ada di sekitar adonan, dan Nabi mengatakan seandainya sisa-sisa adonan dibiarkan, sisa-sisa tepung dibiarkan, maka terus dia akan bertambah sampai hari kiamat. Rahimakumullah. Ini hadisnya. Kemudian apa faidahnya? Apa pelajarannya? Dikatakan dalam kitab ini, rahimakumullah, di antara faidah pelajaran yang bisa kita ambil berkenaan dengan yang pertama, pentingnya berdoa, Pak. Terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat kita membutuhkan bantuan Allah. Rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran termasuk hadis Nabi pun banyak diriwayatkan tentang kasus seperti ini. Bagaimana Allah mengabulkan permintaan seorang hamba terutama di saat-saat yang genting. Contoh, dalam sebuah riwayat kita mungkin pernah mendengar tentang doanya tentang doanya Nabi Zakaria, Pak. Nabi Zakaria. Atau contoh Nabi Yunus, masih ingat? Kita pernah membahas Nabi Yunus yang beliau ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut. Itu kan betul-betul sangat genting, Pak. Beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Akhirnya kami kabulkan permintaannya dan kami selamatkan dirinya dari al-gham. Al-gham itu diartikan kesusahan, Pak. Atau contoh yang lain nih, Nabi Ayub alaihi salam, kita pun pernah menyampaikan hal ini. Nabi Ayub mengatakan, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku tengah ditimpa musibah yang sangat besar, tetapi aku yakin Engkau Maha Pemurah. Dan Allah pun kemudian mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Kami kabulkan permohonan Nabi Ayub dan kami hilangkan penyakit, kesulitan yang menimpa pada dirinya, Pak. Atau contoh yang lain, Nabi Zakaria menjelang usia tuanya beliau tidak kunjung punya anak, Pak. Sampai beliau khawatir takut tidak ada yang meneruskan perjuangan dakwah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku seorang diri hidup tanpa penerus, jangan. Dan Allah pun mengabulkan kemudian permintaannya dengan apa? Lahirnya seorang anak, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria, ikhwanafillah. Atau contoh yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ikhwanafillah, pun demikian. Beliau pernah mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika kami mengalami paceklik yang panjang, kami datang ke Nabi Muhammad minta bantuan agar beliau mendoakan untuk kami agar segera turun hujan, gitu.
dan kau kabulkan doanya Nabi Muhammad. Tapi sekarang nabinya sudah meninggal, kata beliau. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Sekarang kami minta bantuan bertawasul kepada pamannya Nabi Muhammad. Maka tolong kabulkan keinginan kami, curahkan hujan kepada kami, Pak. Yang terjadi apa? Hujan pun kemudian turun, ikhwan fillah. Ini doa, ikhwan fillah. Yang pertama nih, pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita betul-betul punya kebutuhan, Pak. Apalagi kalau kemudian doanya kita ungkapkan bukan cuma ketika punya kebutuhan, tapi di waktu yang betul-betul mustajab. Kapan? Di antaranya ketika menjelang sholat subuh. Di antaranya ketika malam hari terbangun dari tidur. Terlebih lagi kalau kita iringi sebelum berdoa dengan menyebut zikir dan sholawat, Pak. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang terjaga di malam hari dari tidurnya, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi mengatakan kalau dia lanjutkan dengan berdoa maka doanya dikabulkan. Kalau dia lanjutkan dengan sholat maka sholatnya akan diterima, kata Nabi, Pak. Ini terjadi kapan? Malam hari, terutama sepertiga malam, ikhwan fillah. Ini penting untuk kita ketahui, ikhwan fillah. Ini poin yang pertama. Sekali lagi, doa merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya. Maka jangan pernah meninggalkan berdoa kepada Allah walaupun kita merasa kita nggak punya kebutuhan, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan menurut pernyataan sebagian para ulama, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita walaupun tidak punya kebutuhan, minimal, Pak, punya kebutuhan dilindungi dari gangguan syaitan. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan kita nggak mungkin bisa mengalahkan setan tanpa bantuan Allah. Ada salah seorang ulama bertanya kepada murid-muridnya, kalau kalian mau lewat ke sebuah jalan, lalu di jalan itu ada banyak kambing-kambing yang tengah digembalakan, dan di depan mereka ada anjing yang menjaga kambing-kambing itu, kira-kira bagaimana cara kalian agar bisa melewati jalan tersebut? Muridnya mengatakan, kami akan mengusir anjingnya, kami akan lempar anjingnya agar dia minggir. Kata ulama tersebut, kalau gitu nggak akan pernah selesai, akan terus begitu gitu. Terus bagaimana? Beliau mengatakan, sebaiknya kalau ingin cepat, datangi si pemilik anjing, datangi si pemilik kambing, bilang, saya mau lewat, tolong bantu. Maka insya Allah si pemilik anjing akan cepat ketika memerintahkan anjingnya untuk minggir. Udah selesai itu, cepat berlalu. Maka begitu pula ketika melawan syaitan, menghindari dari gangguan syaitan, kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan ini tidak akan turun kecuali dengan permintaan kita kepadanya, Pak, dengan berdoa. Minimal dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhwan fillah. Ini poin yang pertama. Berdoa itu sangat penting. Dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa, Pak. Selain doa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi juga pernah mengatakan terkait masalah doa, ma min muslimin yad'ullaha bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah permintaan yang di dalamnya tidak ada
permintaan perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, akan Allah kabulkan segera permintaannya, wa imma an yaddakhiroha lahu fil akhirah, atau Allah akan menyimpannya tapi nanti dikasihkan kelak hari kiamat di akhirat, Pak. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah tidak akan diberikan kepadanya apa yang dia mintakan, karena Allah tahu di dalamnya ada keburukan, kalau diberikan kepadanya akan menimpanya. Ihwanafillah, ini terkait masalah doa. Maka penting untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sangat penting. Ihwanafillah, Nabi sendiri pun kita sama-sama tahu, Pak, ya, tidak pernah melepaskan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang sekitarnya, ataupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ihwanafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Berikutnya kemudian, ihwanafillah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bacakan, Pak. Dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya di hadis ini kita bisa makin yakin kalau kekuasaan Allah betul-betul di luar perkiraan kita, Pak, gitu. Maksudnya, jangan pernah Anda meragukan kemampuan Allah untuk mengabulkan setiap permintaan Anda, walaupun itu hal yang mustahil, gitu, Pak. Karena ada sebagian kita yang merasa kayaknya Allah nggak sanggup deh mengabulkan permintaan saya karena terlalu sulit, seolah begitu, Pak. Makanya kita nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Ini buktinya, ihwanafillahimukumullah. Diberikan rezeki kepada keluarga tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka, Pak. Dan ini pun pernah terjadi banyak di beberapa kejadian yang lain. Contoh, ihwanafillahimukumullah, dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari pernah menyebutkan tentang sebuah hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kami pernah berkumpul dengan beberapa sahabat, jumlahnya kurang lebih 80 orang. Dan makanan yang kami sediakan cuma sedikit, tidak banyak. Tapi ternyata kata mereka, fa wallahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa rabba min asfaliha aktsaru minha. Kami betul-betul melihat makanan yang kami ambil, Pak, yang kami ambil di wajan gitu, ternyata di bawahnya muncul makanan yang sama yang lebih banyak dari yang kami ambil, Pak. Kan kalau kita di bawah disimpan di nampan, diambil kelihatan nampannya. Ini diambil muncul yang lain dan lebih banyak, kata mereka. Sampai-sampai 80 orang ini yang awalnya khawatir nggak cukup jadi lebih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, kisah Siti Maryam, Mbak, ketika tinggal di mihrab masjid. Ketika Nabi Zakaria masuk lalu menemukan banyak makanan. Nabi Zakaria nanya, "Min aina laki hadza?" Qalat, "Min indillah." Padahal dikatakan, kata para ulama, pada saat itu buah-buahan yang ada pada kamarnya Siti Maryam belum musimnya, Pak. Tapi Allah begitu mudahnya mendatangkan, memunculkan buah tersebut tanpa harus proses musimnya dulu, Pak. Allah Maha berkuasa, ihwanafillahimukumullah. Maka jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pun mengatakan begini, Pak, dalam sebuah riwayat. Kata Abu Hurairah, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bitamaratin, faqultu ya Rasulullah, ud'ullaha fihinna bil barakah." Saya pernah datang ke Nabi sambil bawa beberapa butir kurma. Aku mengatakan ke Nabi, "Rasul, bisa enggak kau doakan kurma ini agar banyak berkahnya?" Lalu kata Abu Hurairah, "Fadhammahunna tsumma da'ali fihinna bil barakah." Lalu Nabi memegangnya, mengumpulkannya, dan Nabi mendoakan agar kurma ini berdatang keberkahan. Kemudian Nabi mengatakan, "Khudhunna faj'alhunna fi mizwadika wa kul minhunna wa la tansurhunna nathra."
Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, silakan ambillah kurma ini, simpan dalam kantungmu, makan dan jangan kau hambur-hamburkan, kata Nabi, Pak. Lalu Abu Hurairah mengatakan, fahamaltu minhu kada wa kada min waskin fi sabilillah wa kunna na'kulu minhu wa nut'imu wa kana la yufariku haqwi hatta kutila Utsmanu fanqata'a. Aku pun bawa wadah tersebut, Pak, aku simpan, tiap hari aku makan. Dan ternyata tiap hari ada tuh, Pak, kata beliau. Baru terputus kurma itu ketika wafatnya Utsman bin Affan. Dari Utsman ke Abu Bakar, dari Rasul ke Utsman berapa tahun, Pak? Lama. Abu Bakar memimpin sekitar 2 tahunan, Umar memimpin sekitar 10 tahunan. Berarti minimalnya 12 tahun tuh, Pak. Kurma itu terus ada. Ikhwan fillah. Ini pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dinukil ulang oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ikhwan fillah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau kasus Jabir bin Abdullah yang pernah kita sampaikan dulu, Pak. Ketika Jabir ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Iya betul, dalam perang Uhud. Ketika meninggalkan hutang yang sangat banyak. Tapi beliau hanya meninggalkan sepetak tanah, pohon kurma yang jumlahnya sedikit. Ketika sudah datang waktu untuk membayar, nggak cukup tuh kurma. Datang ke Nabi kemudian minta bantuan. Nabi mendoakan dan ternyata kurma yang dikira tidak akan cukup untuk bayar hutang malah lebih, Pak. Hutang lunas, kurma masih banyak sisanya. Bagi Allah sangat mudah, ya Allah. Maka jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu, termasuk hal-hal yang mustahil. Ini kita sampaikan kan sekali lagi banyak di antara kita yang kadang banyak mengeluh kepada orang, minta bantuan kepada orang, sampai nangis di hadapan orang, tapi nggak pernah melakukan hal-hal tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lebih mampu untuk itu semua, ikhwan fillah. Allah maha mampu untuk itu semua. Maka ayo sama-sama, ayo sama-sama kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan makin memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluk ketika banyak diminta bakal bosan, bakal marah, bakal capek. Tapi Allah justru banyak diminta makin senang, Mbak. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga kata para ulama, di hadis ini menunjukkan tentang tawakal dan usaha itu tidak bertentangan, Pak. Tapi dua hal yang justru saling menguatkan satu sama lain nih, honfillah. Suaminya kerja, istrinya doa, Pak. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula untuk kita, ikhwan fillah, ketika bertawakal kepada Allah, upayakan tidak sebatas menyandarkan kebutuhan kepada Allah, tapi juga ada usaha, ada sebab yang perlu kita lakukan agar terwujudnya apa yang kita harapkan, ikhwan fillah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dikatakan, ikhwan fillah, dalam kisah ini ada pelajaran berkenaan dengan karomah, Pak. Tentang karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa itu karomah? Karomah secara bahasa artinya kemuliaan atau kehormatan atau anugerah secara bahasa. Adapun secara istilah karomah, kita bacakan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata beliau, al-karomatu amrun khariqun lil adati yujrihillahu ala yadi waliyin min awliyaihi. Karomah adalah sebuah perkara yang luar biasa, di luar nalar, yang Allah berikan kepada salah satu dari wali-walinya, yang Allah berikan kepada salah satu dari hamba-hambanya yang Allah kasihi, Pak. Ya Allah. Kalau muncul pertanyaan, terus siapa wali Allah itu? Ternyata Allah mengatakan dalam Al-Quran, wali Allah adalah seperti yang Allah sampaikan di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala
inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi untuk jadi wali Allah, Pak, tidak perlu punya keturunan ningrat atau ada darah biru. Yang penting hebat iman takwanya, insya Allah akan jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya wafillahimukumullah. Ibnu Katsir mengatakan, kullu man kana taqiyan kana lillahi waliya. Kullu man kana taqiyan kana lillahi waliya. Kata Ibnu Katsir, maka siapapun orang yang bertakwa, maka dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menentukan seorang wali itu, Pak, bukan punya hal yang di luar nalar gitu, Pak. Justru di luar nalar itu diberikan kepada wali Allah, Pak. Kan itu kan kebalikannya. Kebanyakan orang menyebut seseorang jadi wali karena punya hal yang istimewa. Bisa jalan di atas air gitu, Pak. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa melihat orang yang buta gitu. Ini tidak menunjukkan dia wali Allah Subhanahu wa taala, karena itu belum tentu karomah. Karena ada juga kemudian bentuk istidraj yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, Pak. Sama hal-hal yang di luar nalar juga. Contohnya yang paling real, Dajjal. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bisa menyembuhkan orang sakit. Dajjal bisa bikin melihat orang yang buta. Kalau seandainya barometer kewalian adalah hal-hal yang aneh, Dajjal paling berhak untuk disebut sebagai wali Allah. Tapi justru Nabi meminta kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Maka hati-hati, ikhwanullah. Hati-hati, ikhwanullah. Wali Allah bukan orang yang bisa terbang di udara, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan juga orang yang memiliki banyak pengikut, bukan. Tapi orang yang disebut dengan wali Allah adalah yang beriman, yang bertakwa dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam iman dan takwanya kepada Allah. Jadi siapapun bisa, termasuk kita sendiri. Termasuk kita sendiri. Ini kita akan membacakan beberapa dalil dari Al-Quran tentang karomah. Yang pertama tadi kita sampaikan, karomah yang Allah berikan kepada Siti Maryam di Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, ternyata beliau melihat sudah ada makanan tersedia. Nabi Zakaria nanya, dari mana makanan ini? Siti Maryam mengatakan, huwa min indillah. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah, Pak. Berikutnya juga kita menemukan pernyataan dari Imam Al-Qurtubi ketika memberikan penjelasan surat yang tadi, kata beliau, fihi dalilun ala thubutil karomatil aulia. Ayat ini betul-betul jadi dalil tentang adanya karomah bagi para wali-wali Allah. Atau contoh yang lain, Ashabul Kahfi, Allah kan berikan karomah kemuliaan dengan cara apa? Diberikan tidur, Pak, yang waktunya sangat lama, 309 tahun, Pak. Allah mengatakan salasami'ati sinina wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. Berarti 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullah. Dan ini betul-betul sebuah karunia yang sangat besar, karomah yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka mempertahankan akidah mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain nih, ada karomah yang diberikan kepada seorang hamba Allah di zaman Nabi Sulaiman. Masih ingat Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan para tentaranya dari kalangan manusia dan jin, lalu meminta mereka, ada nggak yang sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis ke tempat ini dengan cepat? Ada nggak yang sanggup? Sebagian mengatakan, saya sanggup. Dari engkau duduk sampai berdiri ada tuh.
Nabi SAW mengatakan, ada nggak yang lebih cepat daripada itu? Kemudian ada seorang hamba mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip, Pak. Ngicep ayak gitu, Pak. Kata sebagian para ulama, ini manusia, Pak. Namanya Asib bin Barkhia. Sosok ini. Dan ini karomah yang diberikan kepada orang tersebut. Para ulama mengatakan Asib bin Barqiyah ini bukan seorang nabi, melainkan hamba Allah yang solih, Pak. Diberikan karunia oleh Allah memindahkan barang dengan waktu yang sangat singkat. Ngicep ayat. Ya wafillahimukumullah. Jadi karomah itu ada, ya wafillahimukumullah. Karomah itu ada. Kemudian berikutnya juga ihwanullah, dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Ini pun karomah, Pak. Dalam bentuk perlindungan, pembelaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan mengingkari keberadaan karomah sebagaimana orang-orang yang mengingkarinya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karomah bagi orang-orang yang beriman yang Allah berikan kepada mereka. Saya bacakan beberapa pernyataan tambahan, Pak. Pertama dari Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan, wa nu'minu bima ja'a min karomatihim, dan kami meyakini tentang karomah-karomah yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya Allah yang solih. Atau pernyataan Imam Al-Lalikai, beliau mengatakan, ittafaqa ahlus sunnati ala itsbati karomatil auliya. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya karomah itu betul-betul ada. Karomah itu betul-betul ada. Berarti karomah sama dengan mukjizat, hampir mirip, walaupun ada kesamaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian mereka. Sebagai bukti kenabian mereka. Contoh Nabi Muhammad dengan Isra Mi'rajnya, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan menyembuhkan orang yang sakitnya, dan nabi-nabi yang lain. Sedangkan karomah iwanufillah hanya terjadi kepada para wali-wali Allah sebagai bentuk pemuliaan, Pak. Sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ini tentang karomah. Ada nggak karomah yang terjadi di zaman sahabat? Karena kebanyakan disampaikan di zaman dulu gitu, Pak. Maka jawabannya ada. Apa contoh diantaranya karomah yang terjadi zaman para sahabat? Yang pertama karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa karomah beliau? Dikatakan karomah Umar bin Khattab itu adalah beliau pernah ngutus satu pasukan untuk sebuah pertempuran. Lalu pasukan tersebut perang, Pak, dan terdesak mereka, Pak. Terdesak. Kebetulan waktu itu hari Jumat. Umar bin Khattab ketika khutbah mengatakan, ya sariyatu al-jabala al-jabala, dengan sangat lantang. Wahai orang-orang yang tengah berperang, menghadap ke gunung, mengarah ke gunung, pergi ke gunung gitu. Ternyata suara Umar yang di Madinah terdengar sampai ke pasukannya Umar yang tengah berperang. Sampai akhirnya mereka pun mengerjakan titah Umar dan memenangkan pertempuran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ihwanillah. Umar di Madinah, pasukannya di Persia, Pak. Karomah. Ihwanillah. Masuk adzan. Adzan dulu, Mak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ihwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan di sebelum adzan kita sampaikan dari hadis yang barusan kita baca, ada pelajaran pertama tentang pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Ada ataupun tidak ada kebutuhan dalam kehidupan kita, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihwanafillahikumullah, hadis ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah untuk
melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar sekalipun, maka jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan fillah, hadis ini menetapkan tentang adanya karomah. Menetapkan tentang adanya karomah. Kita sampaikan hal ini karena ada sebagian orang yang tidak mengakui adanya karomah, Pak. Tidak mengakui. Malah mereka menganggap itu kadang bantuan jin lah atau apa. Padahal karomah itu ada dan sudah Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang solih, baik di zaman sebelum Nabi Muhammad ataupun di zaman setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan tadi kita sampaikan tadi barusan tentang kisah-kisah yang terjadi di zaman setelah Rasul wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ikhwan fillah. Malah dalam sebuah riwayat yang lain, ikhwan fillah, ada kisah yang menarik, Pak, tentang Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Dua-duanya sahabat Nabi. Dikatakan dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari di nomor 465, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Usaid bin Khudairin wa rajulan minal ansar tahaddatsa indan nabi fi lailatin. Suatu ketika Usaid dan Abbad kedua-duanya ngobrol dengan Nabi sampai malam. Sampai malam, Mbak. Sampai tengah malam ngobrol gitu. Hatta idza kharaja min indihi fi lailatin mudlimatin, sampai mereka selesai ngobrol keluar, Pak. Mau pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba karena gelap, Pak, dikatakan ma'akulli wahidin minhuma aso. Waktu itu Khudair dengan Abbad masing-masing megang tongkat. Tiba-tiba pas mau jalan di kegelapan malam, salah satu dari tongkat yang mereka miliki bercahaya, kayak senter gitu, Pak. Akhirnya mereka jalan tuh pakai cahaya itu. Jalan berdua, ketika tiba di pertigaan, Pak, misah gitu ya. Karena kan rumahnya gak sama gitu. Ternyata yang tidak nyala tiba-tiba nyala lampu, Pak. Tiba-tiba nyala tongkatnya, ikhwan fillah. Jalanlah berdua kemudian dengan cahaya masing-masing. Ini contoh nyata karomah, ikhwan fillah. Atau contoh yang lain, dikatakan dalam sebuah kitab, ikhwan fillah, ada seorang tokoh namanya Al-A'la bin Al-Hadrami, ikhwan fillah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Binayah wan Nihayah, disebutkan annal Ala bin Al-Hadrami lamma arada al-ubura bi junudihil bahra da'allaha thumma khadu al-bahra bi khuyulihim fama ballal ma'u illa akhfafal khayli. Ada seorang jenderal namanya Al-Ala bin Al-Hadrami. Dia bawa tentara untuk melakukan sebuah misi, Pak. Tiba-tiba terhalang jalan yang mereka tempuh dengan lautan yang cukup dalam, Pak. Akhirnya tentara ini atau pimpinan ini, Al-Ala bin Al-Hadrami, salat dan berdoa kepada Allah, minta dimudahkan dalam urusannya. Akhirnya beliau naik lagi ke kudanya, Pak, dan meminta para tentaranya untuk ayo maju tuh, Pak. Dan ternyata mereka jalan di atas laut, Pak. Dikatakan tidaklah air laut membasahi mereka kecuali hanya bagian bawah kaki kuda-kuda yang mereka tunggangi saja. Ya wafimukumullah. Ini karomah, bukti nyata kalau karomah itu ada. Atau contoh yang lain, Khalid bin Walid, Pak. Dikatakan dalam sebuah kitab Hilyatul Auliya, masih disebutkan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Adalah Ilun Nubuwah, dikatakan bahwasanya anna Khalidan utiya bisummin. Suatu ketika Khalid didatangi oleh seseorang sambil bawa racun. Lalu dia mengatakan, coba kalau engkau percaya sama Allah, percaya sama takdir, Allah pasti nyelamatin, minum. Bisa selamat enggak? Khalid kemudian mengatakan bismillahi summa syaribahu falam yadurrahu. Dia mengatakan bismillah, diambil diminum, Mbak. Ternyata racun itu sama sekali enggak mempengaruhi beliau. Tidak bikin sakit, tidak bikin apa, apalagi meninggal dunia, masih sehat. Kata sebagian para ulama, ini contoh nyata tentang karomah, ya warahmatullahi. Tentang karomah, ya warahmatullahi. Maka sekali lagi, jangan menganggap karomah itu tidak ada. Ya warahmatullahi. Ini diantaranya pelajaran yang ketiga. Yang keempat tadi kita sampaikan berkenaan dengan masalah tawakal.
Tambahan nih rahimakumullah, pernyataan sebagian para ulama terkhusus terkait masalah karomah. Di antaranya saya bacakan pernyataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat yang luar biasa, Pak. Beliau mengatakan dalam sebuah penjelasan di kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tagtarru bihi hatta tangduru ila ittiba'ihi li sunnati. Apabila kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di atas udara, maka jangan terpedaya, kata beliau. Jangan tertipu. Jangan sampai menganggap dia adalah wali Allah gitu. Sampai kata beliau, Anda betul-betul lihat dan yakin bagaimana sikap dia terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami, Pak? Apabila Anda melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, jangan langsung anggap wah wali Allah tuh punya karomah tuh. Jangan. Sampai Anda betul-betul lihat bagaimana sikap dia terhadap sunnah-sunnah Nabi. Sholat berjamaah enggak? Suka melaksanakan kebaikan tidak? Suka marah tidak? Sholat saum sunnahnya bagaimana? Lihat tuh, Pak. Kalau ada kesesuaian, maka kemungkinan betul mungkin itu karomah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, nggak pernah temukan di masjid, Pak, kerjaan cuman main, bisa jadi bagian dari istidraji. Rahimakumullah. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga ikhwanillah, ada juga pernyataan yang menarik dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Walaupun karomah itu adalah hal-hal yang di luar nalar, tapi karomah yang paling besar adalah ketika seseorang mampu melakukan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Karena berarti itulah kemuliaan yang paling luar biasa apa yang Allah berikan gitu. Istiqomalah merupakan karomah yang paling hebat, yang paling mulia. Iwafilamukumullah. Ini diantara pelajaran yang lain dari karomah. Terakhir, iwafilamukumullah, perlu juga kita ketahui sebentar, mana ya? Sebentar. Lupa. Maaf. Pelajaran terakhirnya yang bagian kelimanya ada pernyataan yang disebutkan sebentar. Allahul musta'an. Tulisannya lepas. Saya bacakan aja ya. Dikatakan arafna hadzal hadis, kita jadi tahu dari hadis ini annan nasa mungdul qadami kanu mungdul qudumi kanu ya'rifuna al-ajin wal khubz. Dari hadis ini kita tahu kalau ternyata istilah penggilingan, istilah roti, Pak, itu sudah ada sejak zaman dulu. Sudah ada sejak zaman dulu. Wa kana ya'rifuna ar-rukha allati yathinu fiha al-hub. Mereka juga tahu tentang penggilingan yang biji-biji diputar gitu kan. Ada ya penggilingan masa lalu, Pak, yang batu dengan batu di ini nanti si biji diputar gitu. Ya rahimakumullah. Wal aniyatu lati ya'jinu fiha. Di sini juga ada keterangan kalau mereka punya bejana yang dibuat tempat adonan, Pak. Ya rahimakumullah. Intinya adalah ingin ditegaskan bahwasanya jangan sampai tertipu lagi dengan pernyataan sebagian orang yang dikatakan ahli sejarah kalau katanya ada masa-masa, Pak. Masa batu, masa emas, masa besi, masa apa, ada masa di mana orang tuh nggak tahu hal-hal seperti ini gitu. Padahal bisa jadi semenjak zaman Nabi Adam pun sudah ada hal-hal tersebut. Malah kita pernah menyampaikan kalau masih ingat, ketika wafat Nabi Adam ada cangkul, ada kampak, masih ingat, Pak? Ada linggis. Itu sejak ketika meninggalnya Nabi Adam alaihissalam.
Jadi semenjak zaman awal manusia itu sudah berada dalam keadaan yang cerdas, Pak. Bukan primitif seperti pernyataan sebagian orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pernyataan yang disebutkan oleh beberapa ulama terkait masalah hadis yang barusan kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.